Perkenalkan, nama saya Teresia Rapat Sarungallo, NIM C0111711054, kelas A dari 17, dosen pembimbing Dr. Barut Fikri, Magister Kesehatan Spesialis Anak. Sekarang saya akan praktikkan keterampilan klinik penanganan fraktur dan dislokasi pada ekstremitas bawah. Dari skenario didapatkan seorang laki-laki usia 21 tahun masuk ke IGD dengan keluhan nyeri hebat pada pinggul kiri dan betis kanan. Dari skenario juga didapatkan bahwa dari hasil pemeriksaan fisik dan hasil pemeriksaan X-ray, pasien didiagnosa dislokasi hip dan fraktur sepertiga media tibia fibula dextra. Maka kita akan melakukan pelaksanaan pada kedua kaki tersebut. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita gunakan yakni spalak, elastic band, dan kasa untuk padding atau bantalan, kemudian handscoons dan larutan antiseptik. Kita lakukan cuci tangan rutin. Kemudian kita gunakan handscoon. Setelah menggunakan handscoon, pelaksanaan yang pertama yaitu pada kaki kiri. Di sini pasien datang dengan posterior hip dislocation dengan gambaran deformitas, fleksi hip, internal rotasi dan adduksi. Maka kita akan melakukan penanganan dengan melakukan reduksi tertutup, di mana sebelum melakukan reduksi, pertama kita pastikan daerah yang kita akan melakukan reduksi itu mengalami dislokasi dan tidak mengalami fraktur dengan melihat hasil pemeriksaan X-ray. Setelah dikonfirmasi, kemudian pasien kita berikan obat analgetik, obat sedatif, bius umum, dan obat relaksasi otot untuk mempermudah proses reduksi nantinya. Kemudian kita akan lakukan reduksi secara gentle, perlahan dan hati-hati untuk mencegah terjadinya cedera seperti fraktur ataupun cedera neurovaskular. Jadi di sini kita akan melakukan reduksi dengan dua teknik, yakni teknik Alice method dan teknik Bigelow maneuver. Setelah memastikan bahwa pasien dalam kondisi bius umum, kita akan melakukan yang pertama teknik Alice method, di mana pasien kita posisikan dalam posisi supine di atas permukaan yang datar dan keras seperti lantai. Kemudian kita pastikan pasien dalam keadaan rileks dan dalam bius umum. Kemudian kita akan minta bantuan penolong kedua untuk melakukan counter traction pada pinggul seperti ini. Kita lakukan counter traction untuk menjaga kestabilan pelvis. Kemudian kita, penolong pertama, kita akan melakukan traction ke atas. Kemudian kita fleksikan hip 90 derajat sambil tetap melakukan traksi. Lalu kita turunkan 70 derajat sambil melakukan rotasi pada hip dengan internal rotation. Sampai terdengar bunyi klam. Apabila telah terdengar bunyi klam, maka kaput femur telah masuk ke dalam acetabulum. Apabila sudah masuk, maka kita posisikan kembali posisi kaki pasien dalam inline position sambil tetap melakukan traksi. Kemudian yang kedua yaitu dengan teknik Bigelow maneuver. Di sini kita tetap akan diminta bantuan untuk bantuan penolong kedua. Di sini pasien tetap kita posisikan dalam posisi supine di atas permukaan yang keras dan datar. Kemudian kita pastikan juga pasien tetap dalam keadaan rileks dan bius umum, dan penolong kedua akan tetap melakukan counter traction pada pinggul sambil menjaga kestabilan pelvis. Kemudian penolong pertama akan melakukan traksi longitudinal ke arah sana. Kemudian
kita lakukan fleksi 90 derajat sambil tetap melakukan traksi. Lalu kita lakukan abduksi dan external rotation secara perlahan. Dan hati-hati sampai terdengar bunyi klang, berarti kaput femur telah masuk ke dalam acetabulum. Setelah terdengar bunyi klang, kita posisikan kembali posisi kaki pasien dalam posisi inline position sambil tetap melakukan traksi. Apabila prosedur reduksi telah selesai, kita lakukan evaluasi NPD dengan meraba arteri dorsalis pedis, apakah kuat angkat atau tidak. Kemudian, apabila kuat angkat, kita akan melakukan pemeriksaan X-ray pelvis apilateral untuk menilai hasil reduksi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penanganan pada bagian yang fraktur. Di sini pasien dalam kondisi sadar dan telah diberikan analgetik atau pereda nyeri. Pada bagian yang fraktur, yakni pada kaki kanan, fraktur sepertiga media tibia fibula dextra, kita akan lakukan pemasangan spalak. Ingat, prinsip pemasangan spalak, kita menggunakan spalak dengan panjang yang melewati 2 cm. Dalam kasus ini berarti melewati bagian proksimal daripada fraktur dan sendi distal daripada fraktur, berarti melewati knee joint dan ankle joint. Kemudian jumlah spalak yang kita gunakan untuk ekstremitas bawah yaitu 3 buah untuk menjaga bagian inferior, lateral, dan medial dari daerah yang fraktur. Kemudian di sini kita juga akan dibantu oleh salah satu orang penolong lainnya. Di sini sebelum melakukan pemasangan spalak, kita pastikan terlebih dahulu arteri dorsalis pedis teraba atau tidak. Kita cek NVD-nya, kita cek arteri radialis kuat angkat atau tidak. Kemudian kita cek fungsi motoriknya. Bapak bisa gerakkan jari kakinya? Iya, bergerak ya. Kemudian kita cek fungsi sensorisnya. Bapak, kita rasakan ini? Iya. Ini? Iya, Dok. Ini? Iya, Dok. Apabila NVD aman, maka kita dapat melakukan reposisi anatomis dengan melakukan traksi inline position secara perlahan dan hati-hati. Kita posisikan kaki pasien dalam posisi anatomis. Kemudian penolong kedua, kita minta untuk meletakkan spalak di bagian bawah dari bagian yang fraktur sambil kita tetap melakukan traksi dan menjaga posisi anatomis dari kaki pasien. Penolong kedua kemudian akan meletakkan spalak di bagian bawah dari kaki pasien. Ingat, kita minimalkan pergerakan pada bagian yang fraktur. Kemudian di bagian medial, kemudian di bagian lateral, di sini kita jangan lupa untuk memberikan bantalan atau padding pada bagian-bagian tulang yang menonjol, yakni pada lutut, kemudian pada bagian ankle, sambil tetap kita melakukan traksi dan menjaga posisi anatomis kaki pasien. Penolong kedua akan melakukan pembalutan dengan elastik verban. Ingat, untuk pemasangan elastik perban kita menggunakan prinsip tidak terlalu kuat dan tidak terlalu longgar untuk mencegah terjadinya cedera neurovaskular, dan kita perhatikan estetika dalam pemasangan perban elastik ini.
Ingat, sebaiknya untuk pemasangan spalak ini kita dibantu oleh penolong yang lainnya, minimal 2 penolong. Nah, setelah pemindaian dilakukan, maka kita evaluasi kembali MVD, kita raba arteri dorsal pedis, apakah kuat angkat atau tidak. Ya, teraba. Bapak bisa gerakan jari-jari kakinya. Kita lihat fungsi motorik, ya berfungsi. Kemudian kita berikan direct fungsi sensoris. Bapak kita rasakan ini. Iya. Ini Pak. Iya dok. Ini Pak. Iya dok. Ya. Baik, apabila evaluasi NVD telah berhasil dilakukan dan nilainya aman, maka kita akan imobilisasi pasien selama 12 minggu. Kemudian kita akan lakukan pemeriksaan AP untuk menilai hasil reduksi yang telah dilakukan. Ya baik Bapak, jadi penanganannya sudah selesai ya. Untuk 12 minggu ke depan, Bapak kurangi pergerakan pada bagian yang kaki. Ini yang bagian yang cedera, saya akan memberikan obat analgetik untuk pereda nyeri ya Bapak ya. Ya mungkin Bapak ada yang ingin ditanyakan? Tidak dok. Tidak ada ya. Ya baik Bapak, jadi nantinya juga saya akan berikan surat rujukannya untuk dilakukan pemeriksaan foto radiologi. Nanti suratnya akan saya berikan dengan obat yang Bapak akan konsumsi ya. Ya dok. Ya baik Bapak, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Sama-sama dok. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan terima kasih banyak atas perhatiannya.